Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Nur Ramadan dari Prodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Job Safety Analysis sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan perbaikan keselamatan kerja di PT Sel Indonesia. Jurnal ini bersumber dari Yahdi Ilmansyah, Ninaini Mahmubah, Zakia Widyaningrum, Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah, Gresik. Yang pertama yaitu latar belakang. PT Sel Indonesia adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang minyak dan gas. Salah satu komitmen utama perusahaan adalah pencapaian target Zero Action atau nol kecelakaan. Jurnal ini menyoroti pentingnya pengelolaan K3 dalam kegiatan operasional, terutama pada aktivitas yang berisiko tinggi seperti loading dan unloading bahan bakar minyak di terminal. Meskipun pelatihan rutin diberikan, masih terdapat risiko kecelakaan yang dapat membahayakan karyawan dan infrastruktur. Untuk itu, pendekatan Job Safety Analysis diimplementasikan sebagai metode untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Kedua yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya. Yang kedua, menerapkan Job Safety Analysis atau JSA. Yang ketiga, menganalisis tingkat risiko kecelakaan kerja. Yang keempat, mendukung pencapaian Zero Action. Dan yang terakhir, mengembangkan prosedur keselamatan yang lebih efektif. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti dan jumlah pelaksanaan metode tersebut dilakukan hingga kebutuhan data tercukupi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui survei lapangan dan data arsip perusahaan berupa permit to work. Review literatur dari penelitian ilmiah, textbook, dan sumber-sumber dengan topik BBS dan K3 juga dilakukan dalam penelitian ini. Jangan persamaannya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian tak terduga yang mengganggu proses kerja dan berpotensi menimbulkan kerugian fisik dan material. UUD nomor 1 tahun 1970. Untuk di PT Sel Indonesia, potensi kecelakaan cukup tinggi pada proses loading dan unloading bahan bakar minyak yang melibatkan risiko kebakaran, ledakan, dan tumpahan minyak. Bahaya kerja atau work hazard. Bahaya kerja adalah sumber potensi kerugian yang terkait dengan pekerja atau lingkungan kerja. Jenis bahaya meliputi bahaya mekanis, kimia, listrik, dan fisik yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga yaitu Job Safety Analysis atau JSA. Job Safety Analysis adalah metode untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan merancang tindakan pengendalian yang bertujuan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penggunaan JSA dalam penelitian ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan pada aktivitas loading dan unloading BBM dengan memberikan rekomendasi pengendalian bahaya berbasis data lapangan yang ditemukan di PT Sel Indonesia. Yang terakhir, implementasi Zero Action. Prinsip Zero Action menekankan pada upaya menghilangkan seluruh risiko kecelakaan di tempat kerja melalui integrasi keselamatan dalam setiap aspek operasional. Dalam penelitian ini, prinsip Zero Action menjadi landasan utama di mana PT Sel Indonesia berupaya mencegah kecelakaan dengan metode JSA dan memastikan bahwa karyawan dan kontraktor memiliki pemahaman mendalam tentang bahaya di lingkungan kerja mereka. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Identifikasi penyebab kecelakaan kerja pada loading dan unloading BBM. Pada saat proses loading dan unloading BBM berlangsung di PT Sel Indonesia, terdapat beberapa penyebab terjadi kecelakaan kerja pada saat loading dan unloading BBM. Bisa dilihat tabel nomor 1 penelitian risiko unloading dan loading BBM. Yang pertama yaitu potensi bahaya kurang rapatnya pemasangan loading arm pada mobil tangki. Frekuensinya itu 2, severity-nya itu 2, risk ratingnya 4, prioritas bahayanya sudah termasuk low priority. Yang kedua, terjadi ceceran minyak yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Frekuensinya itu 2, severity-nya itu 2, risk ratingnya 4, prioritas bahayanya sudah termasuk low priority. Yang tiga, overfill sensor gagal berfungsi menyebabkan kelebihan pengisian. Frekuensinya itu 2, severity-nya itu 4, risk ratingnya 8, prioritas bahayanya sudah termasuk medium priority. Yang keempat, vapor hose relation tidak berfungsi maksimal menyebabkan ledakan. Frekuensinya itu 2, severity-nya itu 4, risk ratingnya 8, prioritas bahayanya
juga sudah termasuk medium priority. Nah, dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pada saat proses loading dan unloading BBM di PT Sel Indonesia tidak ada yang bernilai risiko ekstrim. Artinya tidak terdapat bahaya yang dikategorikan sangat serius. Namun kategori potensi bahaya tersebut jika terdapat kesalahan yang fatal akan mengakibatkan bahaya yang cedera yang sangat serius. Selanjutnya job safety analysis atau JSA pada loading dan unloading BBM. Yang pertama pemilihan aktivitas pekerjaan atau job selection. Aktivitas pekerjaan yang dipilih untuk dianalisis dari PT Sel Indonesia adalah loading dan unloading BBM di dalam terminal karena memiliki potensi kecelakaan yang berbahaya terhadap operator, lingkungan, dan aset. Yang kedua yaitu breakdown aktivitas loading dan unloading BBM. Breakdown aktivitas loading dan unloading BBM adalah proses rinci atau pemecahan tahapan kerja dalam pemuatan load atau loading dan pembongkaran atau unloading bahan bakar minyak. Pada proses loading dan unloading bahan bakar minyak, ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama pengisian BBM di truk, yang kedua pengisian BBM di kapal, dan yang ketiga pengisian kapal dari tangki penyimpanan terminal. Dan yang ketiga yaitu analisis potensi bahaya dan pengendalian bahaya pada saat pengisian bahan bakar minyak. Analisis potensi bahaya dan pengendalian bahaya pada tahap pengisian BBM memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu di truk. Ada tumpahan dalam proses pengiriman BBM yang akan mengakibatkan kebakaran. Untuk pengendaliannya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan preventive maintenance terhadap overfill sensor. Yang kedua di kapal, adanya tumpahan atau pencemaran lingkungan di laut. Untuk menilai bahaya pencemaran laut, PT Sel Indonesia telah menyiapkan oil spill equipment. Selain itu juga untuk menghindari tumpahan sel, bekerja keras untuk memastikan bahwa fasilitas yang dimiliki dirancang dengan baik. Yang ketiga yaitu dari storage tanks, adanya kebocoran vapor atau uap BBM. Untuk pengendaliannya di PT Sel Indonesia telah membekali para pekerja atau operator dengan menggunakan alat gas detektor dan menyiapkan firefighting equipment yang sesuai dengan produk sehingga kebocoran uap BBM dapat dengan cepat diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini mengkaji penerapan job safety analysis sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dalam aktivitas loading dan unloading bahan bakar minyak di PT Sel Indonesia. Dari hasil analisis teridentifikasi 4 potensi bahaya medium, terutama yang disebabkan oleh overfill sensor yang gagal berfungsi dan vapor hose relasi yang tidak maksimal. Risiko kecelakaan terjadi karena faktor human error seperti kelelahan supir atau kesalahan teknis dalam pemasangan alat. Secara keseluruhan, meskipun potensi bahaya tinggi dapat dikelola dengan standar keselamatan ketat, pengendalian risiko tetap diperlukan untuk memastikan keselamatan karyawan, lingkungan, dan infrastruktur. Penasaran? Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT Sel Indonesia, terdapat 4 saran. Yang pertama, memberikan training atau pelatihan pada karyawan yang melakukan pekerjaan di tempat tertentu dengan risiko bahaya yang sangat tinggi. Yang kedua, selalu memberikan refreshment tiap minggu tentang risiko bahaya yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, melakukan evaluasi kerja setiap selesai jam kerja. Dan yang keempat, mengaktifkan BBSO atau Best Behavior Safety Observer dengan menambah JSA pada setiap penemuan sehingga kita tidak hanya menemukan masalah kerja, tetapi juga memberikan analisis dan solusi. Nah, yaitu kelebihannya pendekatan sistematis dan tekstur. Pendekatan ini memberikan langkah yang jelas dalam mengidentifikasi dan pengendalian potensi bahaya yang merupakan hal penting dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, studi kasus relevan. Fokus penelitian pada aktivitas loading dan unloading bahan bakar di PT Sel Indonesia memberikan relevansi praktis, terutama karena industri minyak dan gas memiliki risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Yang ketiga, metode pengumpulan data yang kuat. Penggunaan observasi langsung dan lembar kerja JSA untuk mengumpulkan data dari pekerjaan lapangan membantu penelitian mendapatkan data yang akurat. Selanjutnya yaitu kekurangannya.
Pertama, sampel penelitian terbatas. Studi ini hanya melibatkan pekerja subkontraktor dalam aktivitas loading dan unloading, sehingga mungkin tidak mencerminkan keseluruhan aspek keselamatan di PT Sel Indonesia. Yang kedua, keterbatasan pembahasan analisis yang diberikan pada beberapa risiko bersifat umum, tanpa mendetailkan penyebab spesifikasi atau alternatif penilaian risiko yang lebih inovatif. Yang ketiga, kurangnya pembahasan dampak lingkungan. Meski ada pembahasan singkat mengenai tumpahan minyak yang dapat mencemari lingkungan, penanganan aspek lingkungan ini kurang dipaparkan secara mendalam, mengingat pentingnya dampak lingkungan dalam industri minyak dan gas. Mungkin segitu saja review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.